Alhamdulillah. Ya Arhamar Rahim. Ya Arhamar Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat telah kita rasakan. Karunia demi karunia sedang kita rasakan. Dan pemberian-pemberian Allah akan terus kita rasakan selama kita hidup. Namun sebagai seorang yang beriman, nikmat itu tidak hanya berhenti ketika dia meninggal. Ada yang dikenal dengan istilahnya nikmatul qabri, nikmat kubur. Sebagaimana juga ada siksa kubur. Maka bersyukur, beruntung dan berbahagialah orang yang beriman. Karena nikmat dan limpahan karunia Allah itu tidak hanya berhenti ketika dia di atas dunia. Bahkan ketika setelah meninggal di bawah tanah, dia tetap merasakan kenikmatan itu. Semoga iman ini, Islam ini, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala tetap melekat dalam hati kita sampai kita kembali kepadanya. Allahumma amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pagi ini kita coba sama-sama menggali beberapa untaian hikmah, kalimat-kalimat, penggalan-penggalan kata yang disusun dengan apik, dengan indah oleh seorang ulama terkemuka bernama Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Orang soleh itu, ulama itu, satu penggalan kalimatnya bisa dijabarkan panjang lebar. Satu untaian katanya itu, kalimatnya itu, kata-katanya itu mengandung hikmah yang luar biasa. Karena memang
memang alim ulama ini adalah warathatul anbiya, pewarisnya nabi-nabi Allah. Kalau Rasulullah Muhammad SAW mendapat gelar Jawami'ul Kalim, Rasulullah itu mendapat gelar orang yang bicaranya itu sedikit tapi emas, bicaranya itu jarang tapi mahal, bicaranya itu tidak panjang tetapi mampu dijadikan berjilid-jilid buku, berkali-kali pertemuan dalam majelis taklim. Itu Rasulullah Muhammad SAW dengan hadis-hadisnya. Maka ulama adalah penerus, pewaris dan orang yang paling mirip dengan Nabi dari sisi untaian kalimat-kalimatnya. Pada kesempatan ini kita coba akan mentadaburi, merenungi satu ungkapan yang beliau ungkapkan terkait ibadah, khususnya sholat. Dia mengatakan apa? Alima wujudad du'fi minka faqallal a'dadaha. Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha tahu tanpa dikasih tahu, maha penyayang dan sayangnya itu tak terbilang. Apa maksudnya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya kita semua ini lemah, lemah dalam sisi fisik kita tidak sekuat umat-umat terdahulu, usia kita juga tidak sepanjang umat-umat terdahulu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perintah sholatnya itu qallala a'dadah, disedikitkan, diringankan, disederhanakan jumlah rakaatnya. Padahal awalnya perintah sholat itu 50 kali sehari semalam, ada yang menafsirkannya 50 rakaat. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana repotnya kita, sibuknya kita, yang 5 waktu saja kita banyak alasan, yang 5 waktu saja kita kerepotan rasanya, belum ngatur ini, harus ke ladang, harus ke toko, harus ngantar anak, harus masak, harus ini, harus pergi ke sana ke sini. Jadi karena Allah tahu kita ini lemah, dipersedikit, diringkas, disederhanakan jumlah rakaatnya. Wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakaththara amdadaha. Dan luar biasanya Allah, selain mengetahui kita ini lemah, Allah itu tahu kita ini butuh, bahkan sangat butuh akan karunia Allah, akan fadilah dari Allah, akan nikmat dari Allah. Artinya keinginan kita ini banyak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membanyakkan, melipat gandakan pahala sholat yang sedikit jumlah rakaatnya itu. Ini luar biasanya Allah terhadap diri kita. Allah itu maha tahu kita ini lemah, makanya dibuat ringan. Tetapi di satu sisi Allah itu tahu kita ini banyak kebutuhan, banyak keinginan, banyak hajat, berkebutuhan akan nikmat Allah, maka dilipat gandakan pahala salat yang sedikit. Bukankah ini karunia dari Allah, jamaah? Bukankah ini nikmat dari Allah? Bukankah ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita harus mengakui, menyadari diri kita ini lemah, tetapi satu sisi banyak maunya. Itulah manusia. Lemah ibadah, suruh lemah, males ya. Tapi maunya banyak, itulah kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha mengerti, maha paham, maha tahu kondisi kita. Karena dialah yang menciptakan kita. HP ini yang paling paham luaran dalamnya, aplikasi dan cara bekerjanya adalah penciptanya. Bukan kita. Kita ini hanya pengguna, hanya pembeli. Tetapi yang tahu betul itu seluk-beluknya pembuatnya. Masjid ini tukangnya lah yang paling tahu rangkanya, pakai besi berapa. Ini kan kita kelihatan sudah dipoles mulus semua.
tapi tukangnya dulu dia yang tahu. Ya, tekennya ini berapa besinya, cor-corannya berapa banding berapa. Dalam sini berapa uruk, kayak nguruk setinggi ini. Kita ini hanya menikmati, hanya tahu luarannya saja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan kita, Dia yang paling tahu mengerti hajat kita. Nah, jangan kebalik. Kita ini kadang sok tahu. Mohon maaf, naudzubillah. Sok mengatur Allah, sok lebih tahu hidup kita sendiri dibandingkan pencipta kita. Kadang kita berdoa itu sedikit maksa sama Allah. Nuntutnya banyak. Padahal Allah memberikan kita sesuatu persis sesuai dengan porsi kadar kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu kadang berbeda dengan keinginan kita. Keinginan kita bisa jadi tidak sama dengan kebutuhan kita. Tapi karena Allah sayang, didahulukan dulu kebutuhan kita. Coba kita mikir-mikir ya, kenapa saya ini banyak keinginan yang belum dikasih. Husnuzonlah ya maaf sekalian rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum, kita sedang dikasih yang benar-benar memang kita butuhkan. Keinginan kita bisa jadi bertolak belakang daripada ridho Allah. Kemauan kita bisa jadi kalau dikabulkan akan semakin jauh dari Allah, kan susah. Dengan keadaan dan kondisi kita sekarang jamaah bisa sholat jamaah itu sudah nikmat. Dengan keadaan kita, rumah kita yang tidak besar, sawah kita yang tidak banyak, usaha kita yang biasa-biasa saja, yang nampaknya hanya cukup untuk sehari, besok cari lagi, itu lebih baik karena dengan demikian cukup bagi kita, tidak terlalu disibukkan, tidak menimbulkan fitnah. Sholat jamaah kita bisa, menghadiri majelis taklim kita bisa, ini itu ibadah kita mudah, sudah tidak usah minta ditukar yang lain. Itu sudah lebih dari cukup. Maka usi nafsi wa iyyakum, hal-hal semacam ini harus sering digaungkan, sering diulang-ulang, sering diingatkan agar kita bertambah syukur. Maka dikatakan nikmatani ma kharaja mawjud wa anhuma la budda likulli mukawwan minhuma nikmatul ijad. Setidaknya kata Ibnu Athaillah itu paling tidak sekurang-kurangnya minimal setiap orang yang hidup, setiap makhluk yang hidup di dunia ini oleh Allah dapat 2 nikmat minimal. Jadi kalau maksimalnya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau dihitung maksimalnya nggak mampu kita hitung, sudah banyak sekali. Yang nempel yang ada di badan kita kalau kita hitung satu-satu rinciannya itu sudah nggak cukup, kertas berbuku-buku itu nggak cukup. Tapi setidaknya ada 2. Ada 2 nikmat yang wajib dimiliki setiap makhluk yang hidup, yang bernyawa. Yang pertama, nikmatul ijad. Nikmat penciptaan. Nikmat dijadikan makhluk Allah, nikmat dijadikan hamba Allah. Kita ada ini, itu nikmat. Kita hidup ini, itu karunia, itu nikmat. Kita berwujud manusia saat ini, itu nikmat dari Allah. Jadi nikmat penciptaan itu nikmat yang pertama. Semua kita yang hidup pasti merasakan nikmat. Mohon maaf, mau dia cacat, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia kulitnya hitam, coklat putih, mau dia bule, mau dia lokal, mau dia Islam, mau dia kafir, ya, mau anak kecil, mau orang besar, itu telah mengalami dan sedang mengalami nikmat penciptaan karena dia ada. Buktinya dia ada, dia berwujud sebagai manusia, sebagai makhluk. Belalang, capung, semut, kalajengking, sapi, semuanya ini ada, itulah nikmat penciptaan. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan jamaah sekalian. Allah itu maha bertanggung jawab kepada ciptaannya. Allah menjaga, merawat, membina, memberikan nikmat dan kecukupan-kecukupan
selama makhluk itu hidup. Maka nikmat yang kedua kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nikmatul imdad. Nikmat dipenuhi kecukupan, nikmat dipenuhi kebutuhan. Kebutuhan kita ini dicukupi. Hidup kita ini berbarengan dengan kebutuhan yang Allah penuhi. Maka sebenarnya orang yang meninggal itu, jamaah sekalian rahimakumullah, tandanya rizkinya sudah habis di dunia. Orang yang telah meninggal, yang telah mendahului kita, orang tua kita, kakek kita, guru kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita, itu sebenarnya jatah rizkinya di dunia sudah habis, makanya meninggal. Kasih contoh. Ada orang yang katakanlah masuk ICU bolak-balik, masuk emergency room bolak-balik, tak meninggal. Coba kita mikir, kira-kira apa rahasianya nih? Tapi ada orang tiba-tiba nyangkul di sawah meninggal, duduk meninggal, jalan meninggal, tidur meninggal. Tidak ada sebab, nampaknya nggak ada sebab. Padahal jatah rezekinya sudah habis, makanya Allah cabut nyawanya. Sebaliknya orang yang tadi masuk bolak-balik rumah sakit itu kok masih hidup, berarti memang jatah hidupnya masih ada, jatah rezekinya. Sampai pada suatu ketika sudah dia pulang ke rumah, sudah dianggap sehat, vonis sakitnya hilang, masa kritisnya sudah dilalui, dia minum segelas air, dia duduk dengan tenang lalu meninggal. Artinya ada rezeki yang memang harus dihabiskan berupa satu teguk air. Setelah itu masuk jatah rezekinya habis, lalu dia meninggal. Jadi orang yang meninggal itu sebenarnya rezekinya sudah habis. Nah, kita bersyukur nih, berarti ada jatah. Kalau kita panjang umur nanti sampai waktu selesai pengajian, berarti ada jatah beberapa suap nasi, 1 bungkus kah 2 bungkus yang masih masuk dan mampir ke mulut. Nah, kita harus paham konsep rezeki itu berbanding lurus atau sama dengan jatah usia manusia. Kalau sudah meninggal berarti sudah nggak ada haknya. Ada orang yang tinggal minum segelas air tapi meninggal duluan, akhirnya nggak sampai masuk, itu berarti jatahnya bukan itu. Nah, itu nikmatul imdad. Keberlanjutan akan dipenuhinya kecukupan. Ya, kebutuhan kita adalah nikmat yang kedua yang wajib dimiliki setiap makhluk, setiap manusia. Jadi kita banyak bersyukur. Maka kita awali kajian kita. Nanti syukur-syukur kalau ada yang istiqomah jamaah. Sebelum matahari terbenam baca lagi alhamdulillah 100 kali. Agar kenapa? Menutupi rasa syukur kita, melunasi rasa syukur terima kasih kita kepada Allah. Setidaknya tadi ada nikmat penciptaan dan nikmat dipenuhi kebutuhan. Kalau mau toleh kiri kanan lagi banyak. Oh, ada istri, ada pasangan, ada anak, ada cucu, ada usaha, ada rumah, ada kendaraan. Wah, banyak lagi tuh. Makanya mustahil bin mustahil kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dikatakan bahwasanya an'ama alaika awalan bil ijad. Yang pertama kali diberikan kepadamu adalah penciptaan, wa thaniyan ilal imdad. Yang kedua adalah kita dicukupi kebutuhan. Suatu ketika terjadi perdebatan antara kalangan muhajirin dan ansor, utamanya yang kaya-kaya, yang juga dengan yang kurang mampu. Ya Rasulullah, kok kayaknya Islam ini kurang adil, kayaknya Allah itu kurang berpihak kepada kami, kata orang-orang miskin yang menghadap. Kami sholat, kami lihat orang-orang yang kaya itu juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa.
Tapi di saat mereka berzakat, kami tidak bisa zakat. Mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Mereka infak, kami nggak mampu. Jadi timpang nih. Pasti kekejar amalan kami, pasti nggak imbang. Mereka bisa lebih, nilainya tinggi, pahalanya lebih banyak karena ibadah maliyahnya bisa dengan harta, ibadah yang tanpa harta pun mereka bisa. Sedangkan kami hanya terbatas mentok sampai ibadah yang tidak pakai harta saja. Bagaimana? Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Yuk, mau nggak saya kasih satu amalan, satu wiridan, satu ibadah yang kalau kita lakukan itu bisa mengimbangi amal-amalan maliyah mereka. Bahkan kalau semakin banyak kita lakukan, kita bisa melakukan atau melampaui mereka. Oh, tentu mau, kata orang-orang yang kurang mampu, yang miskin. Maka Rasulullah mengajarkan, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya, ada yang meriwayat mengatakan 34 kali. Setiap habis sholat itu menyamai atau mengimbangi sedekah, infak, zakatnya mereka. Semakin kamu banyak nanti di luar sholat, maka bisa saja kamu melampaui. Wah, senang. Sahabat-sahabat yang kurang berkemampuan ekonomi itu merasa mendapatkan warisan, mendapatkan amalan pamungkas, andalan. Wah, bisa kita amalkan nih. Senang dah mereka karena bisa mengimbangi ketidakmampuan mereka dalam bersedekah, zakat dan infak. Sebagaimana orang-orang yang kaya. Mereka ngamalkan. Ternyata amalan ini bocor. Amalan ini diketahui oleh juga orang-orang yang kaya. Akhirnya orang-orang kaya ini ya sedekah, ya zakat, ya infak, ya juga beramal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu asbabul wurud amalan ini itu dari Rasulullah, khususnya sebenarnya kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang kurang mampu. Tapi karena orang-orang yang kaya juga pengen dapat amalan itu, mereka cari tahu dan begitu tahu mereka amalkan. Maka orang-orang dan perwakilan orang miskinnya menghadap lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wah kecolongan kita, orang-orang kaya ngamalkan juga apa yang kita amalkan. Kemaruk sekali mereka ini. Kemaruk dalam arti tomak yang baik lah begitu ya. Karena orang itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita itu boleh iri dalam beberapa hal. Kalau melihat orang rajin ngaji, kita iri. Rajin datang pengajian, kita iri. Lihat orang berilmu, kita iri. Lihat orang rajin ibadah, kita iri. Itu namanya ghibthah. Iri yang dibolehkan. Boleh kita iri. Iri ingin agar kita seperti dia, seperti mereka. Bedanya dengan hasad, iri yang gak boleh itu, kita pengen nikmatnya itu pindah ke kita. Nah itu, mereka gak dapat nikmatnya itu pindah ke kita. Itu beda, itu yang gak boleh. Tapi kalau dalam hal ibadah untuk at-tawasi, bernasihati, berlomba-lomba dalam kebaikan dibolehkan. Maka apa selanjutnya? Setelah mereka mengatakan kami kecolongan amal ibadah, oleh orang-orang yang kaya juga mengamalkan, kata Rasulullah, ya itulah karunia yang Allah berikan kepada yang ia kehendaki. Kasih kami amalan lagi ya Rasulullah. Rasulullah diam, tidak memberikan amalan. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan masalah zikir, wirid itu hanya benar-benar istiqomah bisa dilakukan oleh orang-orang yang tertentu saja. Kalau kalian sudah kecolongan tuh perbanyak saja kata Rasulullah, zikirnya, wiridnya, tasbihnya, takbirnya, tahmidnya, tahlil, perbanyak. Idan nukthir ya Rasulullah. Kalau begitu kami akan perbanyak zikir kami, wirid kami, pujian-pujian kami kepada Allah. Maka Rasulullah bilang apa? Allahu aktsar. Ketahuilah sahabat-sahabatku, apa yang ada di sisi Allah, karunia Allah, nikmat Allah lebih banyak daripada zikir yang bisa kalian lakukan. Kita ini maksimal bisa nyebut alhamdulillah sehari berapa kali? Coba hitung.
Kita ngerasa katakanlah 10.000 atau 10.000, terus kita lantas merasa diri kita, wah saya orang paling banyak berzikir memuji Allah. Ketahuilah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita lebih banyak jumlahnya, bilangannya, angkanya dibandingkan zikir yang mampu kita ucapkan. Allahu Akbar. Insyaallah. Jadi zikir itu adalah bagian daripada rasa kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka coba kita lihat ya. Kita renungi ketika kita puasa misalnya. Ada doa yang semoga juga jamaah mengamalkan. Ada dua hal yang Allah cintai dan ada dua hal yang memang benar kita butuhkan. Ini sunnahnya dibaca sebelum berbuka puasa. Kita itu kalau buka puasa, usi nafsi, jangan buru-buru langsung makan. Mendengar muazin Allahu Akbar langsung Allahumma lakal sumtu. Itu masih mending. Kadang ada yang langsung was. Padahal Rasulullah mengajarkan berdoalah ya sewajarnya secukupnya sebelum berbuka. Sebelum kita membatalkan puasa kita, karena itu adalah termasuk waktu-waktu mustajabnya doa. Maka dihimpunlah, disusunlah doa-doa yang memang padat, singkat, jelas, tidak terlalu panjang, mudah dihafalkan, tinggal kita mau baca atau tidak. Ya. Islam itu tidak membebani kita dengan amal-amalan yang tidak masuk akal. Tetap kita dikasih porsi untuk bisa bekerja, untuk bisa bermain, bersenda gurau dengan keluarga, kumpul dengan teman. Tetap kita dikasih porsi jatah untuk itu. Maka ibadahnya itu dibuat singkat, padat, tapi bernilai, bermakna dan berpahala besar insyaallah. Ada doa kumpulan dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang Allah benar-benar cintai, Allah ridho, Allah suka. Itu ada dua. Yang pertama, syahadat kita, persaksian kita kepada Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, itu Allah paling suka. Makanya dalam Islam kalau ada orang masuk Islam disuruh yang mualaf itu bersyahadat. Karena syahadat adalah bentuk pengiktirafan, pengakuan, persaksian orang itu mengakui Allah sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya, sebagai pujaannya. Nah, ketika kita bilang asyhadu alla ilaha illallah, itu Allah suka. Salah satu kalimat ucapan yang paling Allah suka adalah syahadat. Syahadat itu dibagi dua. Ada syahadatul rasul, ada syahadatullah, syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, pengakuan pengesaan Allah. Ada syahadatul rasul, mengakui bahwasanya Rasulullah itu adalah kekasih Allah, utusan Allah. Secinta-cintanya kita kepada Rasulullah, enggak boleh mengakui Rasulullah itu anaknya Allah. Nah, syirik kita ini sudah lam yalid wa lam yulad. Kita mengakui Rasulullah itu adalah kekasih Allah, enggak boleh kita menganggap Rasulullah itu anaknya Allah. Betapapun cintanya kita kepada Rasulullah, tetap kita akui Rasulullah adalah Rasul, utusan Allah. Ini hal yang pertama yang Allah sukai. Yang kedua yang Allah sukai dari kita adalah istighfar. Jadi setelah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, lalu kita istighfar karena kita ini yang banyak dosa, banyak salah. Maka dikatakan kalau kita Bapak Ibu tidak bisa berlomba-lomba banyak-banyakan pahala dengan orang yang ahli ibadah, maka berlomba-lombalah kita dengan ahli maksiat, para pendosa dalam istighfarnya. Kalau ada yang mampu bersaing dengan orang-orang ahli ibadah, bagus. Tapi kalau enggak bisa, jangan nyerah. Perbanyak istighfar. Kita sedang lomba dengan orang-orang yang ahli maksiat. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya masa kelam? Tidak ada satupun yang berani angkat tangan. Karena semua kita pernah melakukan kesalahan. Dosa yang sengaja, tidak sengaja, yang terang-terangan atau sembunyi, yang besar atau kecil, pasti pernah. Makanya istighfar itu menjadi pelebur dan
penggempur dosa-dosa kita. Jadi dua hal ini, syahadat sama istighfar, itu Allah paling suka. Makanya itu kita baca. Bacaannya gimana? Nashhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah. Nah, disambung. Itu ketika sebelum buka puasa, atau bisa ketika habis sholat dan sebagainya. Lalu ada dua hal yang benar-benar kita butuhkan. Kalau bicara tentang kebutuhan, jamaah, kalau kita bicara di atas dunia, di atas dunia kita masih hidup, kita akan mengatakan kita butuh kendaraan, kita butuh makanan, kita butuh sandang, pangan, papan. Kita butuh pasangan, kita butuh ini, banyak butuh kita. Tapi kalau sudah bicara di alam akhirat, kebutuhan kita cuma dua. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang pertama, kita minta ridho Allah, mohon ridho Allah yang dengannya berkenan kita dimasukkan ke surga. Kalau sudah masuk surga, fix berarti tidak di neraka. Kita pengen tuh masuk surga yang bighairi hisab wala sabiqu adzab. Pengen masuk surga itu langsung ke surga tanpa mampir ke neraka. Karena dalam riwayat tidak semua orang yang masuk surga itu langsung masuk surga. Ada yang pernah dulu mampir ke neraka, dibersihkan, dicuci. Na'udzubillah, kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Maka minta sama Allah itu langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka. Jadi dua hal yang kita butuhkan itu adalah masuk surga, mendapatkan ridha Allah, dan juga tidak masuk neraka. Bayangkan kalau dua hal itu terkumpul, itu kita baca setiap saat, setiap kita puasa, setiap kita berbuka. Dua hal yang Allah sukai, nasyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada empat hal. Dua hal pertama yang Allah sukai, dua hal yang kedua yang benar-benar kita butuhkan. Coba amalkan. Ini masih ada kaitannya dengan bagaimana Allah itu tahu kita ini banyak kebutuhan, banyak mau, tapi dengan amal yang sedikit. Kan itu maunya kita tuh. Amalnya enggak berat-berat, tapi pahalanya banyak. Maka kita harus cerdas menemukan amal-amalan seperti ini. Itu hanya bisa diketahui dengan hadir majelis ilmu. Itu hanya diketahui dengan membaca buku. Itu hanya diketahui dengan mendengar ceramah-ceramah di YouTube dan sebagainya. Makanya beruntung, bersyukurlah kita yang hadir majelis ilmu. Dan hebatnya majelis ilmu ini, kalau ditakar dengan ilmu, cukup sebenarnya dengar YouTube selesai. Tapi kelebihan kita, satu, dapat pahala iktikaf. Ini beda kita dengan yang hanya dengar di YouTube. Dengar di YouTube, oh iya, ilmunya lebih banyak, lebih paten ustadz-ustadznya, pengisinya. Tapi kurang barokahnya, kalah sama pahala iktikafnya, nggak dapat. Kita dengar ceramah tuh kadang mohon maaf sambil ngangkat kaki, pakai celana pendek, pakai kaos kutang, sambil baringan. Padahal yang ngomong kadang Ustadz Abdul Somad atau Ustadz siapa. Adab kita tidak jaga karena ngerasa orangnya nggak ada, cukup dengan layar di HP. Dapat ilmunya, dapat. Tapi itu lebih baik daripada nonton yang lain-lain. Bagus, teruskan. Tetapi ketika ada majelis ilmu, lebih pilih majelis ilmu karena dapat di sana ada adabnya. Ada pahala iktikafnya. Kita disebut-sebut Allah, mendapatkan naungan sayap malaikat. Didoakan ampunan. Ini yang menjadikan majelis taklim itu memiliki nilai tambah, nilai lebih dibandingkan hanya sekedar nonton. Tapi nonton itu bukan berarti tidak bagus, bagus. Tapi adab kadang kita tidak pakai. Ustadz, saya nonton ceramah-ceramah pakai adab, ya tetap lebih utama majelis ilmu. Untuk mengisi kesenggangan waktu kosong boleh mendengar. Di perjalanan, di mobil hidupkan itu. Lebih baik daripada mendengar yang lain-lain. Tapi kalau kita bicara bab tentang fadlul majlis atau fadilah majlis ilmu, maka banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan. Maka jemaah rahimakumullah, coba amalkan nasyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah
Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau versi singkatnya nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dua hal, ingat sambil ketika membaca, ya Allah, ada dua hal yang kamu sukai. Dua hal ini saya sebut ya Allah untuk mengharap ridhamu, istighfar, syahadat dan istighfar. Ada dua hal yang saya butuhkan kelak ya Allah. Saya ingin masuk surga, tidak usah masuk neraka. Boleh kita mengartikan doa yang kita baca, boleh, agar lebih berasa. Mungkin awal-awalnya masih kelegot, masih kagok. Aduh, ini mana bahasa Arab, mana bahasa Indonesia. Tapi semakin sering kita baca, semakin sering kita praktekkan dan kita ulang, dia akan nyangkut sebagaimana orang baca Fatihah. Coba usin nafsi wa iyyakum, Bapak Ibu yang belum tahu arti Fatihah, dilihat Al-Qur'annya, dilihat terjemahannya. Gak usah tafsirnya lah, tafsir itu panjang lagi nanti. Terjemahannya. Jadi sambil baca Fatihah itu sambil diartikan dalam hati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih ini bisa dijebarkan panjang, Maha Penyayang bisa dijelaskan panjang. Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Di dunia ini banyak orang yang ngaku raja, diangkat raja, atau dengan jadi raja dengan cara-cara yang zolim. Sebentar aja ya. Dulu Fir'aun itu raja, sekarang tinggal nama. Banyak lagi raja-raja yang sudah binasa, meninggalkan tahtanya, bahkan diperebutkan menjadi fitnah oleh ahli keluarga dan pengikut-pengikutnya. Tapi saat itu ada satu raja yang tidak tersentuh. Raja di raja adalah Allah, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu, hanya kepadamu. Jadi menariknya bahasa Arab dalam Al-Fatihah itu tidak disebut na'buduka. Kenapa bukan kami menyembahmu, tetapi kepadamu kami menyembah. Allah dulu yang dihadirkan di situ, seakan-akan menegaskan pentingnya objeknya bernama Allah itu untuk didahulukan di depan. Saya bisa aja bahasa Arab itu pakai na'buduka, kami menyembahmu. Tetap Allah artinya menyembah Allah. Tetapi kenapa didahulukan iyyaka? Ini dalam tafsir dikatakan memang saking pentingnya Allah itu dalam hal ibadah tidak boleh diakhirkan, bahkan dalam tulisan pun tidak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Kami minta hidayah. Hidayah itu mahal. Pembahasan tentang hidayah akan sangat panjang, tapi intinya selamanya kita butuh bimbingan Allah. Selamanya kita butuh petunjuk Allah. Selamanya kita butuh kasih sayang dari Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana jalan yang kau telah berikan kepada mereka nikmat, para nabi, para syuhada, wassolihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini adalah jalan-jalan yang Allah berikan nikmat. Jalan yang diberikan nikmat itu bukan berarti selalu mudah, pasti ada kesusahan, pasti ada kesulitan. Kalau kita bicara atau baca sirah nabawiyah, kesulitan yang dihadapi Rasulullah itu di atas kesulitan yang kita hadapi. Fix. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan seperti orang-orang yang engkau murkai dan mereka yang sesat. Dalam tafsir dikatakan al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jadi sekali tempo perlu kita mengartikan bacaan kita. Dimulai dari salat sunnah dulu biar tidak terganggu fokusnya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, demikian apa yang bisa kami sampaikan, benar dan baiknya dari Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu syuruk, sudah? Silahkan, mungkin ada yang bisa kita. Ya, silakan.
terima kasih. Begini ya, bunuh diri dalam bahasa Arab itu qatlun nafs. Dalam tradisi dan budaya barat ada sekarang penemuan yang katanya konon cara paling tidak sakit. Gimana bilang cara tidak sakit? Karena mati itu pasti sakit. Apalagi bunuh diri gitu. Cara paling cepat gitu. Namanya eutanasia. Eutanasia itu suntik mati. Dimasukkan sejenis cairan yang dalam sekian menit bisa langsung orang tuh berhenti, organ tubuhnya berfungsi dan meninggal. Tapi jangan tanya sakitnya seperti apa. Qatlun nafsi, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita minta pertolongan, perlindungan dari Allah agar jangan sampai kita melakukan. Apa sebenarnya motivasi orang bunuh diri? Sebenarnya lebih menarik itu yang dibahas sebelum kita tanya hukumnya atau yang pertanyaan tadi. Orang melakukan bunuh diri bisa jadi karena stres menjalani hidup, tidak sanggup dengan beban yang berat, merasa Allah tidak adil, merasa hidup ini sehingga dia merasa berat sekali, lari dari hutang, lari dari masalah. Padahal usi nafsi wa iyyakum, itu akan ada masalah baru lagi setelah. Dia menyangka dengan mati berakhirnya kehidupan, semua masalah selesai. Orang beriman tahu yakin ada pertanyaan kubur, tahu yakin ada nikmat dan siksa kubur, tahu dan yakin akan ada sekian masa, mulai dari titian sirat, sebelumnya ada hisab, ada mizan, ada padang mahsyar. Yang ini adalah bagian daripada rukun iman yang tidak bisa tidak pasti terjadi. Mana buktinya? Ya sekarang belum terjadi. Jadi orang itu biasanya melakukan bunuh diri, usi nafsi wa yakum, na'udzubillah, itu karena merasa beban hidupnya berat sehingga dia mencoba mencari pelarian. Nah, terkait itu bagaimana? Kita bicara hak Adam dulu. Misalnya ada teman, keluarga, tetangga kita, ya meninggalnya dengan cara seperti itu. Bagaimana sikap kita? Satu, tetap pasang husnuzon. Sesama muslim husnuzon. Hatta dia pemabuk, pezina, pencuri, kita tahu dalam hidupnya melakukan itu, tetap harus dimandikan, tetap harus dikafani, tetap harus disolatkan, tetap harus dimakamkan dengan layak. Selama dia seorang muslim. Dosa besar maksiat yang kerap dia lakukan sama sekali tidak menggugurkan kewajiban kita untuk menghormati jenazah. Kita tidak pernah tahu di akhir hidupnya mungkin dia istighfar, dia taubat. Secara zahir tetap kita perlakukan dengan layak karena itu hak Bani Adam, hakul muslim alal muslim, itu salah satunya adalah menghormati, menjaga sampai mengantarkan. Jadi tidak boleh kita, saya nggak mau nih, tetap harus ada. Kalau enggak, ini fardu kifayahnya satu kampung, satu desa itu yang akan tetap husnuzon. Tapi kalau bisa, dan bukan kalau bisa nih, tidak boleh kita lakukan. Bagaimana? Apakah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya? Begini, orang meninggal itu, Allahu a'lam, Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu. Yang saya jawab ini adalah sesuai dengan batas ilmu yang saya ketahui. Orang itu hidup itu sudah ditentukan usianya. Kita akan meninggal. Kita ini tahu tanggal lahir kita, Bapak Ibu, tapi nggak tahu tanggal mati kita kapan. Kita tahu siapa ibu kita, dari keluarga mana, tapi kita nggak tahu di mana kita meninggal. Itu rahasia. Agar kita berlomba-lomba istiqomah dalam kebaikan. Nah, masalah apakah tertulis atau tidak? Ya. Jadi cara meninggal itu adalah ikhtiari. Ada campur tangan manusia di situ. Ada campur tangan, kita hendak milih seperti apa. Artinya apa? Ya kalau emang begitu dia emang niat betul. Dan ini tidak dibenarkan oleh agama. Kita sakit saja disuruh kita berobat. Kita sakit dah diponis begini-begini, disuruh kita ikhtiar. Satu, agar tidak ada penyesalan. Yang kedua, agar kita menghargai namanya kehidupan itu mahal.
Ketika orang bunuh diri, saya tidak mau mengatakan itu sudah takdir Allah. Karena kalau kita bilang takdir Allah, sama saja kita bilang begini, di pengadilan ada pencuri. Pak, kenapa kamu mencuri? Allah nakdirkan saya mencuri. Kenapa kamu korupsi? Udah takdir ini saya korupsi. Kira-kira Allah terima enggak itu? Atau hakim saja menerima enggak alasan itu? Tak bisa. Kenapa kamu nyuri mangga saya? Takdir Allah. Kalau ada orang yang bilang itu tempeleng dah. Pak, kenapa kamu nempeleng saya? Allah nakdirkan saya nempeleng kamu. Nah, gantian. Kan enggak selesai masalahnya. Jadi terkait begitu ada ikhtiar basyari yang memang kita bisa, atau ada andil. Memang semua itu atas izin Allah. Terjadinya bunuh diri atas izin Allah, tapi Allah enggak ridho. Kita harus bedakan. Ini harus diperjelas ya usin nafsi. Ada izin, ini ridho. Orang yang berhasil nyuri ayam malam hari berhasil, berarti Allah izinkan dia mencuri ayam malam itu. Kalau enggak diizinkan, ketangkep dia sama warga, atau ayamnya lepas. Tapi begitu terjadi, mutlak izin Allah. Ini orang beriman meyakini itu. Ada kecelakaan, Allah izinkan kejadian. Kalau enggak Allah izinkan, enggak akan terjadi. Masalahnya Allah ridho atau tidak, ini masalah lain. Ridho itu di atas izin. Ridho itu di atas apa namanya? Kalau bahasa Indonesia mau dibilang restu ya itu berat juga. Tapi intinya izin itu tidak melulu ridho Allah turun ke sana. Para koruptor-koruptor yang ketangkap itu Allah izinkan mereka korupsi, tapi Allah enggak ridho. Mungkin ini secara kacamata, kalau secara kacamata sosial tetap kita husnuzon, tapi secara kacamata iman bisa jadi yang bunuh-bunuh diri ini Allah izinkan. Ya, kalau ada keluarga kita, tetangga kita hanya bisa mendoakan semoga Allah ridho, gitu saja. Tapi berat ini, terlalu gambling kita untuk terlalu berjudi kita. Resikonya besar kalau kita bunuh diri lalu kita bilang ya Allah ridhoi saya. Wah, enggak. Karena kalau Allah enggak mengizinkan, saat dia gantung diri, talinya itu akan putus, cetak, enggak jadi dia mati. Atau dia minum obat racun gitu ya. Kalau Allah enggak izinkan, berarti dia tidak akan. Maka bersyukurlah kalau ada yang berusaha bunuh diri digagalkan oleh Allah, itu rahmat Allah. Jadi Allah belum mengizinkan, Allah belum ridho. Ridhonya Allah, engkau masih hidup. Nah, makanya kalau bilang di Lauhul Mahfuz bisa jadi, tetapi cara itu yang Allah tidak setujui. Gitu ya. Jadi sama begini, kita bicara takdir, qada dan qadar. Saya paling suka mengutip pendapat ulama yang mengatakan takdir itu begini. Takdir itu Bapak Ibu adalah perwujudan daripada qada. Ada qada dan qadar. Kita sering bicara ya. Ada qada, qadar. Qada itu adalah ketentuan Allah sejak zaman azali, tapi belum terjadi. Tapi kalau qadar itu sudah terjadi, itu jadi qadar. Contohnya begini. Sekarang tanggal berapa? 30 ya? 31 30. 30 Agustus 2024. Allah sama-sama kodok kita semuanya yang hadir di sini tertulis tanggal 30 Agustus 2024 kita menghadiri majelis taklim di Masjid Nurul Hidayah Teluk Dalem. Itu kodok kita tuh. Qadar kita bebas menentukan mau duduk di sini, mau duduk di sini, mau duduk di sini. Itu qadar. Bapak Ibu, mohon maaf Pak Haji. Pak Haji ada yang ngelarang nggak kalau duduk di sini? Pak Haji ada yang ngelarang kalau nyelanggah di tiang atau di belakang? Kebebasan kita untuk memilih tempat di dalam ruangan ini itu qadar. Kita tidak bisa keluar, artinya kita tetap dalam sini tapi kita bahkan ada yang mempersiapkan sajian itu qadarnya begitu menyiapkan itu. Jadi kalau bilang qada dan qadar itu perwujudan qada tapi kita bebas memilihnya. Tapi qada itu kita tidak bisa keluar dari tempat ini.
Begitu sederhananya begitu ya. Jadi mengimani qada dan qadar itu rahasia Allah. Tapi wajib kita imani, kita diminta berusaha menjadi hamba yang istiqomah, hamba yang beribadah sebaik-baiknya. Jangan tempuh, jangan ambil, jangan lakukan jalan-jalan yang berpotensi mengundang murka Allah. Hidup itu anugerah, digunakan dengan sebaik-baiknya. Cara mati itu kalau bisa kita pilih yang lain. Kita tuh pengen meninggal dalam keadaan sujud, kita pengen meninggal dalam keadaan yang kok ada bisa-bisanya ada yang memilih dengan mempercepat, itu kan sayang. Tapi sekali lagi izin Allah turun kepadanya sehingga terjadi, tetapi belum tentu diridhai. Sikap kita bagaimana? Tetap husnuzon, semoga Allah ridha gitu saja. Ya. Gitu nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik dan benar Allah dan Rasulnya. Kita kalau doa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, itu hadirkan dalam hati kita semua kaum muslimin dan muslimat. Tidak peduli itu meninggalnya bagaimana, meninggalnya di mana. Karena kalau kita lihat tidak semua orang meninggal itu ada makamnya, Bapak Ibu. Ada orang yang meninggal badannya hancur berkeping-keping karena pesawat yang dia tumpangi meledak. Ada enggak makamnya? Enggak ada makam. Jasadnya enggak ada. Tapi tetap kita doakan. Ada juga orang kaum muslimin muslimat yang mungkin tenggelam di tengah dasar laut. Tidak ditemukan jasadnya, enggak ada makam. Makanya kalau orang kecelakaan atau apa gitu, cuma jarinya satu yang ditemukan misalnya gitu. Nah, itu memang sunnahnya dikuburkan anggota badan yang ada sebagai simbol. Tapi kalaupun enggak ada, ya udah didoakan. Makanya hadirkan ketika bilang Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, untuk orang-orang yang telah, apalagi alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang telah lebih dulu meninggalkan kita semua dari kalangan kaum muslimin. Ingat, yang didoakan itu adalah yang muslimin muslimat, mukminin mukminat. Orang yang tidak seiman, sedekat apapun hubungan kita, jangan didoakan, karena ini perintah. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika ma'siyatika bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith waslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika.